syukur. Tapi kami percaya dengan pertolongan yang daripadamu kami bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan kami untuk memuji membesarkan nama-Mu. Urapi kami dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang baru di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersorak-sorai membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Mari bangkit berdiri. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk mengatakan bahwa Yesus kita luar biasa. Yesusku luar biasa 3 kali. Siap? 1, 2, 3. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bersama Tuhan dan layak dipuji.
terlihat dalam hidup kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu, Tuhan. Engkau selalu memelihara kehidupan kami, bahkan sampai putih rambut kami, Engkau tetap menggendong kami, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Siapkan hati kami, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau sendiri yang berkata-kata, Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang Engkau sampaikan dalam hidup kami melalui hamba-Mu dapat kami dengar, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus, amin. Kami persilakan Ibu Pendeta Esther Soleman untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Hari ini saya merasa bahagia sekali karena mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman. Saya buka masker saudara. Tidak enak. Hari ini saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu tahun ketaatan. Katakan 2, 3. Tahun ketaatan ya. Saya baca di dalam kitab Ulangan 11, tapi ayatnya itu 10 sampai 20. Tidak usah dibaca semua karena nanti saya bahas menjadi 4 pokok saja. Nah saudara, Keluaran 11 ayat 10, coba saya bacakan, kita tayangkan di Ulangan 11 ayat 10 saudara. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai apa saudara? Akhir tahun. Amin. Saudara, kita melihat satu cerita, bukan cerita nih saudara, yaitu satu kenyataan ya. Kalau bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan yang cukup panjang 40 tahun, memang kalau kita membaca kisahnya itu panjang sekali. Tapi saya bahas bagaimana mereka bisa masuk saudara. Karena dikatakan di Mesir sudah ada 10 tulah ya. Akhirnya anak sulungnya mati, kemudian Raja Firaun mengizinkan keluar. Tapi dalam perjalanan 40 tahun, orang yang keluar itu tidak sama. Ada yang tua, ada yang muda gitu ya, ada yang remaja. Tapi yang tua-tua itu semua mati sudah. Mati karena umur ya. Yang kedua mati karena sakit. Yang ketiga mati karena mereka perang terus, mati saudara. Yang keempat itu mati karena suka ngomel. Jadi orang yang suka ngomel itu cepat mati. Loh, ada ayatnya. 1 Kor 10:10. Janganlah kau bersungut-sungut seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka semua itu dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi orang yang suka ngomel itu cepat mati. Saya tidak rasanya cuma ngomong. Nah, kalau kau pada ngomong ya apa bisu lah. Nah saudara, saya sendiri tuh kadang-kadang mikir ya, banyak jemaat yang suka ngomel terus. Wadah, ada pandemi pakai online. Memang enak online saudara. Enak apa enggak? Teman makan kacang, makan ngantuk-ngantuk kipas. Tapi kalau di Indonesia, kalau di gereja
Itu kan Ernster, apa Ernster? Sungguh-sungguh ya, tidak main-main gitu. Saya punya jemaat kayak gitu, online. Ada sebagian tidak datang 50 orang lah, tidak apa-apa gitu ya, karena memang sekarang ini apa namanya sudah modernisasi, gereja sudah modernisasi. Kalau dulu saya ibadah tahun kira-kira 70-an, 60-an itu, waduh, begitu datang ke gereja itu tidak ada yang namanya ngoceh-ngoceh, tidak ada, langsung masuk gereja berlutut, bayang terus. Saya asalnya dari desa, gadis desa, Situ Bondo ya. Tapi saya tuh dari Situ Bondo tuh masuk ke desa di tengah sawah gitu. Wah, kebaktiannya jam 7 malam. Saya jam 1 tuh siang udah berangkat. Padahal mama saya itu Konghucu. Kalau pulang dari gereja mesti dipukul, hancur nih saudara. Karena saya mikir, tidak apa-apa lah, yang penting saya dipukul tapi tidak mati gitu. Kan Tuhan Yesus sampai mati dong, tapi bangkit gitu. Saya ini dipukul, tapi saya tuh jalan jam 1 sampai jam 5, 4 jam naik sepeda engkol, liwat sawah, kadang jatuh. Itu sampai di situ Bondo tuh mandi, makan, langsung ke gereja. Langsung di gereja tuh jam 5, ngepel itu sampai jam 6. Habis itu jam 6 berlutut sampai jam 7 baru ibadah. Jam ibadah sampai jam 9. Saudara, itu saya kerjakan sampai saya menikah. Ini cerita pendek, tidak terlalu panjang lah. Kalau kita pikir saudara, sebab negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, yang negeri yang dikatakan apa saudara? Negeri yang suatu negeri yang tidak sama seperti tanah Mesir, ya. Dari mana kamu keluar? Yang setelah ditabur dengan benih, harus kali ini dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, yaitu negeri yang bergunung-gunung, berbatu-batu, bergunung-gunung, berlembah-lembah, mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai apa saudara, akhir tahun. Mulai Januari kita pasti menikmati, sudah Natal. Pohon Natal itu lambangnya itu ya. Tapi kalau pohon Natal itu memang apa? Ada banyak jemaat apa namanya cepai gitu, 1 tahun 1 kali. Jadi kalau gereja jemaatnya cuma 1 tahun 1 kali, itu seperti pohon Natal. Pasang, tutup lagi, masuk kan. Pasang lagi, Natal, tutup lagi. Itu awal, akhir gitu loh. Nah, saya harap tidak ada jemaat di sini yang demikian. Memang kehidupan ini tidak selamanya senyum dan tertawa. Satu ketika derita singgah dalam lubuk hati yang sedang patah. Tak ada orang yang menyapanya. Yesusku tetap luar biasa. Aku ini biasa ya. Puji Tuhan. Utangku tidak ada, dapat bayar yang ada. Berkatku yang luar biasa. Semua kata yes, yes, yes. Wah, berkat saya itu luar biasa saudara. Loh, kok luar biasa? Iya, saya masih hidup tuh mujizat. 7 kali mau mati tidak jadi terus, bukan diawetkan, memang awet. Loh, kalau melayani Tuhan itu dipelihara. Jari saya dipotong jihad itu, dia kan saya dikejar itu. Dia memotong saya, pedangnya tuh 4. Tapi saya lari, pas saya ditarik itu. Saya gini loh, jari saya itu lepas. Aduh sampai jariku hilang separuh. Terus anak saya bilang, tak cari ketemu di pasir itu 5 meter. Saya bilang enggak apa-apa. Aduh, ayo cepetan disambung gitu. Tapi karena dokter bilang ada uang 1 juta sana, nanti saya bayar dokter, sambung dulu gitu loh. Wah enggak bisa nih. Wah, langsung saya bawa tangan jari saya lari. Kamu tuh apa? Loh saya nyambat uang. Oh nyambat uang. Langsung dioperasi, langsung dijahit, dicambuk. 1 minggu lagi kering, nggak bisa nih, mesti dipotong. Loh, maksudnya dari bios, nggak usah. Loh, nggak sakit. Loh, yang motong nggak sakit, dipotong sakit. Ya kok, ayo dipotong, bilang, potong. Aduh, dokter sakit. Ya tandanya Bu Esther sehat. Kalau udah ngomong, udah bungok-bungok, tak potong terus. Waduh, ini kayak bergedel aja gitu. Tapi sebenarnya tidak apa-apa lah. Yang penting, udah ini mau dijahit. Ya udah jahitan sudah apa-apa. Waduh saudara, itu namanya derita singgah dalam lubuk hati yang sedang patah. Tak ada orang yang menyapanya. Yesusku tetap luar biasa. Aku ini biasa. Tidak ada. Biarpun saya nih gaji desa keliling dunia biasa. Pergi ke Texas sendirian, dibawa ke Moskow, Soviet yang perang itu. Di Ukraina. Waduh, saya mikir ini pesawat ini keliru ya.
keliru pesawat. Nah gimana saya balik nyanyi dari Moskow, Soviet, saya mau pergi Houston, Texas. Waduh, Texas itu kan dari Hong Kong paling 22 jam. Saudara tahu, Xiaojie itu yang pramugari bilang, Xiaojie, 我要去到Houston dong, itu bisa mau tahu JP? Betul ya? Betul ya? Dia bilang, betul, gak betul. Ya, katanya, ya itu transit, cuma transit. Ngomong betul, transit. Gak mau ngomong lah, saya kan takut gitu. Udah saudara dari Moskow ke Houston, Texas, 32 jam. Tidur melek, tak tutup. Tidur melek, tak tutup. Saudara, saya percaya bahwa saudara di gereja sekali zamannya cuma 1 jam. 1 jam. Itu sebentar duduk, tidak panas, sudah pulang. Ya enggak? Wah kita harus, kalau bahasa Belanda, ernstig, harus sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saya semua katakan 2, 3, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Bilang, sungguh-sungguh. Saya ini belajar sungguh-sungguh cinta Tuhan. Betul, mulai kecil saya diseksa. Sampai menikah, punya suami, baik, sabar, tapi stop lama. Karena apa? Karena saya doanya keliru. Saya bilang Tuhan, kalau nanti dapat jodoh, kasih yang orangnya yang baik, sabar, ganteng, tinggi, putih, kaya, rohani, suka menabur. Lupa bilang muda, mudanya lali. Jadi dikasih stok lama. Umurnya 44, beliaunya itu saya 22, jadi separuh harga. Tapi saya ini bersyukur karena beliau itu umurnya segitu, jadi gak anteng gitu, gak kelayapan. Jadi dia jaga jemaat, saya keliling dunia sendirian. Ke Jepang, Filipina, ke Mongolia. Aduh saudara, gak usah cerita, kepanjangan. Jadi hidup ini memang perjuangan. Sama-sama kata 2, 3. Hidup ini perjuangan. Bertahun-tahun aku menapak hidup ini. Bertahun-tahun pula aku menghayati arti hidup ini. Hidup yang tak selamanya bertaburan bunga mawar dan melati. Hidup ini bagaikan kelana yang mengaungi samudra raya, berbatalkan ombak, berselimutkan angin, bergayungkan iman menuju pulau cita-cita. Tidak hanya itu, aku pernah mentinggi ke awan-awan, ku sapa rembulan yang ayu, ku berjabat tangan dengan mentari yang gagah, ku petik bintang-bintang kebahagiaan, ku bawa pulang, ku rajut, ku renda, ku jadikan mahligai untuk aku bersinggah sana hingga kini. Apakah saudara ngerti? Gak ngerti. Gak apa-apa. Ini cuma puisi saja. Maksudnya hidup ini perjuangan gitu. Bilang 2, 3. Hidup ini, kalau hidup ini makan tidur, cepet mati. Itu orang sakit kan? Pansui, makan tidur. Saya paling gak suka. Saya walaupun umurnya, saya baru umur 77, baru. Tidak musik, umur saya 17, lahir saya 17 Agustus 45. Jadi 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kelahiran saya. Terus gak usah cerita panjang. Jadi saya bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan apa saudara? Hidup. Kata 2, 3, kesempatan hidup. 4, bahasanya 4. Bagaimana supaya tahun ini menjadi tahun ketaatan? 1, ibadah. Kata 2, 3. 1, ibadah. Ya. Ulangan 11 ayatnya 13. Baca. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap apa saudara? Jiwamu. Orang yang mengasihi Tuhan tentu dia akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi orang yang beribadah belum tentu dia mengasihi Tuhan. Dipikir di gereja, ya daripada di rumah nganggur, ke gereja aja gitu. Itu bukan cinta saudara, bukan satu ibadah. Tapi ibadah itu seperti saya kalau mau ada kebaktian, mau ada pelayanan, itu semangat mikir gitu ya, itu doa gitu. Terus saya mikir, Tuhan gue sampai telat, Tuhan gue sampai telat. Saya paling gak suka telat tuh saudara, karena jangan Tuhan yang nunggu saya gitu loh. Itu zaman kuno yang Om Siti ngomong gitu ya. Tapi kita yang nunggu Tuhan gitu ya. Aduh makanya saya tuh kalau bahasa wainya tuh cingke gitu, apa cingke tuh? Disiplin. Orangnya disiplin saudara. Naruh kembali sini ya kembali ke sini gitu. Ada orang baru sini buang kanan. Barang jadi bingung gitu loh. Jadi kita harus menata yang bagus gitu.
Kalau kita di dalam ibadah, bila datang ibadah, ingin seperti dalam firman Tuhan dikatakan Yesaya 29 ayat 13 ya. Seperti Yesaya katakan begini. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang apa saudara? Dihafalkan. Ayo ikut, ya wes ikut gitu. Itu namanya perintah manusia. Tapi kalau kita hatinya dirinya tuh kepingin sungguh datang, itu tidak usah diajak-ajak, ayo tak ikut, enggak aku online, ayo tak ikut, enggak usah. Hatinya sudah rindu sendiri. Katakan amin ya saudara ya. Lalu dikatakan bahwa firman Tuhan contohnya siapa lagi? Contohnya itu di dalam Yosua 24 ayatnya 15. Coba kita baca Yosua, ini contoh 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Allahmu, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada siapa? Tuhan. Saudara, Yesaya ini, Yosua ini dikatakan jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allahnya orang di seberang sungai Efrat, atau orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi dikatakan Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita pergi gereja jangan ketinggalan istri, anak, mantu, cucu. Saya sudah kebiasaan saudara. Kalau kita ibadah itu kompak gitu semuanya. Bangunnya juga bangun jam 4, jam setengah 5 sudah siap. Jadi tidak ada mata, waduh kok telat ya, repot. Tidak usah. Orang alasan itu bisa. Mau masuk ke surga mau alasan enggak? Kalau ke sini telat tidak apa-apa ya, kan bisa diampuni ya. Tapi kalau mau masuk surga telat bisa enggak? Oh tidak bisa Tuhan, saya ini masih masak. Oh tidak bisa, saya ini masih repot. Toto rumah nyapu ngepel loh. Kok namanya gitu toh ya? Saya punya pekerja sudah. Saya bilang pelayanan itu nomor 1. Udah bisa punya cucu gitu. Terus dia gendong cucu. Waduh, alamat ini. Alamat ini. Namanya cucu diberhalakan. Boleh. Namanya cucu ya boleh. Tapi kalau terus alasan, hati-hati. Bahaya ini, sampai saya bilang kemarin bahaya ini. Saya tidak nubuat ya, tapi hati-hati. Anak cucu yang kedua sudah dipanggil. Karena apa? Karena diberhalakan. Ini cucu ketiga jadi diberhalakan lagi, bahaya. Aduh, ada orang kan punya BPJS. Kita kan diharuskan ya BPJS. Semua pakai, saya juga ada. Terus karena BPJS, entar ini salah satu ibu mau kemana? Lambung. Datang lagi minggu. Mau kemana? Sensek. Mau kemana? Boyok. Terus mau kemana? Kaki sakit. Tidak masuk lagi. Batuk. Mau pakai BPJS kok? Gak bayar. Aku masih pakai BPJS. Lebih baik BPJS itu dipakai orang lain yang mengalami masalah. Kita ingin sehat. Katakan juga sehat. Sehat itu berkat apa enggak? Berkat apa enggak? Loh, saya tidak sombong, cuma ngomong. Tidak pernah saya gini, apa? Aduh, saya tidak ada. Saya ngomong batuk. Saya mungkin batuk karena keselak, karena zaman saya ini repot. Nek batuk kalau mereka gereja katanya kena COVID. Kemudian keselak ya apa maksud tak batuk? Kan supaya dikeluarkan dahaknya ya toh. Itu salah. Masuk gereja atau nanti COVID semua sakit gereja. Ya, nek keselak COVID. Repot. Bukan keselak ya minum air jadi sehat, ya apa tidak? Waduh, saudara, zaman sekarang zaman apa katanya bahasa Jawanya tuh? Edan. Ya ketuman, tambah edan, tambah gendeng, tak boleh. Hidup di dunia ini sudah mulai berubah, saudara. Mulai modernisasi. Gereja dibatasi jamnya. Dulu KKN di lapangan ya,
Osborne berapa? Waduh, sekarang mana ada saudara? Datang gereja sakit, pulang tetap sakit. Kalau dulu gila, saya dulu gerejanya di Kembang Kuning, kecil, wanita tanah, kontrak lagi dulu. Tapi ada orang gila masuk, tak diusir dong, didoa ada setan keluar. Setan ini keluar masuk di Banyu Urip, jadi sungai. Setan ini ngamuk, dia bilang, kalau gue gak senang di aku, apa aku dibaca balik no gitu. Mulutnya sama ngomong kayak gitu. Nah, ada mau masuk tak, pokok mulutnya. Sembuh sadar gitu. Zaman dulu tuh enak ya sudah. Mata buta, daun, melek langsung. Udah gini, pakai kacamata, mudah, melek langsung. Hebat ya. Tapi Yesus itu yongyan bukannya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekarang pun bisa ada mujizat. Sekarang pun ada mujizat. Yes. Wah, gereja saya mau hancur. Ini atapnya itu kayunya propos. Itu nih ambil matang. Saya bilang Tuhan, tak gantikan valum. Jangan kayak gini gantikan valum. Pelayanan kurang. Bagaimana keuangan? Tuhan menyediakan. Saya bilang gitu. Dulu saya tidak punya gereja. Gereja di kampung bukan kerajaan kidul. Tadi saya bilang, Pak, anak-anak sudah besar. Sebenarnya itu kan orang kampung. Kita pindah Pak. Bu, macam-macam. Sudah punya gereja, katanya pindah. Cari tempat di pinggir jalan si mobil bisa masuk. Duit nggak ada, cari tanah. Jam 11 malam pakai makelar itu saya kalau dibunuh, wah nggak tahu. Kalau Kembang itu ayat Kupang Barat itu dulu tanahnya tuh batu-batu banget, cuma 1 meter gini. Saya naik sepeda motor jam 11 cari tanah. Mana ada orang cari tanah jam 11 malam. Saya ini nekat karena apa? Ketahuan suami saya pergi, ngamuk dia. Jadi saya nekat dengan makelar itu. Itu loh Pak, Bu katanya mau dijual. Loh Pak, mukanya sungai ya apa Pak? Gak apa-apa, besok ada tol. Besok di muka mencari itu ada jalan gua. Pokoknya besok api Pak, bagus Bu. Besok rame katanya. Waduh saya bilang, tapi ya apa jalannya? Bikin jalan sendiri, ya ampun. Terus tak bikin jalan sendiri, tak kasih batu kecil-kecil gini loh. Jadi pulang gereja tuh loncat-loncat. Di pinggir sungai. Wah, akhirnya saya singkat cerita, saya asik serto 80 truk jadi jalan. Waduh, singkat cerita bisa selesai. Tidak ada duit bisa jalan. Itu namanya apa? Itu apa namanya? Mujizat dan iman. Mujizat terjadi, imannya ada. Wah, saya sekarang paling enak sudah. Bukannya makan pahlawan mejen, masuk 1 meter, belok kanan wah. Jalannya lebar 12 meter. Wah, orang bilang, ih sombong ya Bu Esther. Sekarang wis, lu ngomong sombong, aku juga tidak jadi kaya. Di lokno kamu sing dosa kok. Ya benar. Orang itu bisa nyatet itu paling gampang, ya enggak? Lakukan. Firman Tuhan, lakukan. Bisa apa tidak? Pertanyaan, question. Pertanyaan, ya atau tidak? Jadi kita harus melaksanakan firman dengan segenap hati dan jiwa dan roh. Katakan amin saudara. Ya, yang kedua sekarang saya percepat. Saya ada jam ya. Nanti jam berapa Pak? Saya nanti kesalahan. Sudah saya cepat. Yang kedua penyembahan. Kata nomor 3. Yang kedua apa saudara? Yang pertama tadi ibadah ya. Yang kedua apa? Penyembahan. Ulangan 11 ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Tanah yang akan diduduki Israel adalah tanah yang didiami oleh orang-orang yang menyembah berhala. Maka bangsa Israel diperintahkan Tuhan akan menghancurkan tugu-tugu tempat pemujaan berhala, menjauhkan berhala dari tengah-tengah mereka. Mereka tidak boleh berinteraksi dengan penyembahan berhala atau belajar ritual mereka. Karena dikatakan kalau belajar ritual mereka, penyembahan berhala, Tuhan itu tidak suka sudah. Makanya saya kalau doa malam sendiri, tapi kalau ikut doa orang banyak kan tidak bisa bebas. Kalau doa sendiri itu biar berjam-jam gitu nyanyi, tidak ada yang marah saudara. Ya 1 Korintus 15:33 mengatakan janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, saudara. Jadi kalau kita pergaulannya itu tidak bagus,
lingkungannya pemabuk jadi mabuk, lingkungannya suka rokok jadi rokok, lingkungannya suka apalagi misalnya suka judi jadi judi. Saya dulu di situ Bondo tuh, rumah saya sebelah tuh mesti tiap malam judi. Jadi kakak ipar suaminya adik saya tuh mesti ikut, terus akhirnya digerebek polisi, dibawa. Waduh, saya sembahyang Tuhan, mau sampai dipenjarakan Tuhan. Ya akhirnya dikeluarkan. Nah saudara, kalau kita dikatakan di sini penyembahan itu tidak hanya berbentuk patung, berbentuk apa? Penyembahan itu berbentuk misalnya kita punya uang, wah itu diberhalakan, nggak mau korban, korbannya kolektor kecil diremet-remet. Di sini enggak ya, enggak ada ya. Saya paling tidak suka saudara. Jemaat saya pasti saya kasih tahu. Tapi anak saya David yang pada khotbah ini, mah suka ngerasani duit, dikiranya kita makan duitan. Loh, presiden aja badan penasehat ada, mama disebut pendeta senior, tapi kalau kasih nasihat gak boleh. Layak enggak? 150, 20, 10, 5.000 kasih sama presiden, kasih yang mana? 5.000, 10. Ayo, kalau disuruh kasihkan presiden, ayo kasihkan uangnya sama aku. Pilih yang mana? Jawab. Pilih yang mana? 100 ya? Pasti 100. Kalau ngasih kolektor, pilih yang mana? Yang paling kecil. Yang kecil dia remet-remet bisa. Wah, mantap. Karena kita ini kan memberi sama yang punya nyawa, yang punya nyawa. Ya apa tidak? Nyawa ini bisa dibayar berapa? Gak bisa loh saudara. Makanya saya kalau berdoa, Tuhan, saya gak bisa balas cintanya Tuhan. Mulai kecil sampai saat ini Tuhan pelihara saya dalam kebutuhan renovasi gereja, dalam kebutuhan hari-hari. Saya ada sininya nanti pelayanan di Asri Abadi. Suami saya kan mati sudah pulang ya tahun 2013. Saya pikir gini, caranya menangkan jiwa ya apa ya? Gereja semua tutup, pakai online. Pak, aku cari jiwa di kuburan, tidak apa-apa. Jadi saya mengumpulkan orang yang bukan yang mati, yang mengumpulkan yang ngubur orang mati gitu loh. Pak, sini Pak, ada berita selamat. Kalau Bapak percaya Yesus, mati masuk surga. Mau ada? Mau Mak, tapi caranya duduk, nanti Mama khotbah. Duduk 5. Datang lagi, sebulan lagi, duduk 13, datang lagi 35, datang lagi 40, datang lagi 55. Sekarang ini saudara tahu 101. Pertanyaan, kira-kira saya tanya, banyak apa sedikit saudara? Banyak apa sedikit? Jadi di jalan Embong itu, jika saya ke bawah kota kecil itu ya, kasih satu-satu jarak 2 meter terus panjang, ada fotonya. Waduh, saya khotbah dulu kalau ketemu Assalamualaikum, ganti Shalom. Oh, kalau ketemu Shalom Mama gitu. Shalom Mama, puji Tuhan. Yesusku, bilang luar biasa gitu. Waduh, pokoknya panjang lebar lah. Wah, senang saudara, tapi pulang kasih sembako. Wah, sembakonya itu satu kantongnya 200. Aduh, apalagi yang mahal minyak ya. Tapi semuanya semuanya kan apa? Susah didapat. Tapi untung Roh Kudus turun ya. Kalau misalnya Roh Kudus tidak turun, kita bisa beli. Tapi itu hanya diangkat loh, yang tidak ada menjadi ada. Waduh, puji Tuhan. Sampai saya merasa senang sekali kemarin baru pulang. Saya melihat jiwa-jiwa bertambah-tambah karena mereka lapar firman, lapar perut. Kalau mereka tidak dikasih uang, cuma tak kasih 30.000, pennya sudah 100 dan 3 juta. Belum pengurusnya, belum komandannya, belum polisinya, belum tentaranya. Kalau udah dijaga di serbu masa. Tapi saya tidak pusing, uang itu bisa Tuhan berkati. Tapi cari jiwa satu itu susah, ya Wanda. Cuma belum dibaptis. Tapi saya mikir dibaptis ya apa? Gampang Mah, kuburan yang kosong-kosong tak isi air. Ya tapi, ya orang sesek gitu. Untuk jelang ya apa? Nggak enak. Biar saya badannya saya ini tidak, patah kakinya, pergelangannya saya kan patah, terus dikasih besi gitu, ditusuk dari sini, di sini ditusuk ke sini, di sini kan 3 kali patah.
Sebetulnya itu kalau patah tidak boleh jalan. Tapi karena saya tugas terus, jadi ke Kalimantan jatuh lagi, ke Ambon jatuh lagi, ke Papua jatuh lagi, tapi nyambung terus. Hebat ya, Yesusku memang biasa. Tidak ada orang yang, Bu, danang kursi ya Bu, males itu namanya. Orang khotbah pakai kursi, kecuali memang seminar yang lain itu. Saudara, saya kalau di Tasikmalaya berdiri, saudara, tidak apa-apa. Duduk juga tidak apa-apa, tidak dimarahi kok. Bapak Pendeta Pinghau kakaknya ini kan baik ya. Baik gak? Teman 55 tahun yang lalu, 54 tahun yang lalu. Yesusku memang apa saudara? Luar biasa. Jadi yang kedua adalah apa? Penyembahan. Ketiga, ketaatan apa yang harus dikerjakan? Bagian 3, firman Allah. Kata 23, firman Allah. Ulangan 11:18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu, dalam jiwamu, dan kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di mana? Di dahi. Kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hati. Kalau hati susah mukanya murung. Kalau hatinya happy mukanya apa? Berseri-seri ya. Dalam jiwamu. Jiwa itu terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, tindakan. Itu jiwa. Makanya kalau jiwanya susah, tindakannya, perkataannya tidak bagus. Tahu dalam hatimu dan sebagai lambang di apa? Apa itu? Sebagai lambang di tangan. Tangan ini untuk kerja. Kalau kerjanya bagus, tangannya bagus, kerjanya berhasil. Ada mantu saya sudah, jualnya itu kue nastar. Waduh laris, laris. Setiap orang makan bilang pesan lagi Bu, pesan lagi Bu gitu. Itu namanya tangan yang di apa? Diurapi Tuhan. Tidak gampang banyak jualan nastar ya mana? Tapi kalau diurapi Tuhan, laku kan enggak? Di toko kan banyak tulisan nastar gitu ya. Tapi anak wali saya ini, mantu saya ini makan enggak, pesen baru selesai panas masuk di kotak baru dikirim. Jadi fresh gitu, makannya enak, ya tidak? Nggak ngerti tidak apa-apa. Lambang di dahi. Dahi ini tempatnya apa sudah? Otak kita ini di dahi, kita ini pikiran. Kalau pikirannya bahasa kuno yang fucak, apa fucak? Kacau. Aduh, jangankan Mbak Firma, ucapannya aja gak bagus. Tapi kalau pikirannya itu bagus, selalu positif. Ya ini repot. Sekarang kalau mau positif, kopi. Negatif katanya bagus, lucu kan? Kan repot. Oh positif. Padahal kalau pikiran kita positif, hidup ini enak, ya apa tidak? Lo enak kok? Tak pikir rasanya bojone orang. Cinta, dari mana datangnya cinta? Dari mata buka hati. Dari mana datangnya buta? Dari hati yang terpukul cinta. Oh cinta, bila manusia sudah buta warna, itulah warna cinta. Tak tahu suami orang, sikat saja. Repot. Positif saja, padahal positif itu bagus. Cuma ada positif COVID jangan. Saya tidak mau negatif terus saya. Sejak tahun 2019 saya itu terbang ke Turki. Di Turki sana dari Istanbul ke Antalya, Paulus itu perjalanannya naik perahu 1 minggu. Saya kalau terbang dari Istanbul ke Antalya itu naik pesawat cuma 1,5 jam nyampe sudah. Wah perjalanannya Rasul Paulus hebat. Efesus tetap ada bangunannya, tapi tidak utuh. Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Justru jemaat yang paling bagus itu Philadelphia ini hancur rata kan? Tapi sudah mulai dibangun waktu kemarin itu, sudah mulai dibangun. Laodikia jemaat yang apa? Suam-suam kumuh itu justru sekarang masih ada bangunannya. Hancur semuanya. Saudara saya itu senang ya. Kok bisa saya ke Turki pas belum ada pandemi? Wah itu mujizat buat saya. Ya. Alexander itu, Nadia Alexander itu kan anak wahani saya dari sulung sekolahan itu. Waduh, wes tak mami udah punya duit, wes tak bayar wes, ayo ikut wes gitu. Ya wes lu sing bayar aku mau melok gitu ya. Wah saya ngajak teman saya juga. Teman saya itu orangnya juga
pendeta Ogo Jambi, kan orang desa, kolektornya piro, tapi lumayan ya. Akhirnya ikut juga ya. Wah, Tuhan itu ajaib ya. Kalau saya ke Papua tugasnya 37 tahun. Mulai tahun 80 sampai kemarin pandemi berhenti, tidak bisa terbang lagi. Sekali terbang itu 50 juta. PP 10. Sampai di Jayapura ke Wamena sewa pesawat. Dari Wamena bawa sembako, pesawat Cato, isinya cuma 3 orang. 3 orang. Sekarang ini pilotnya itu pulang ke Amerika, nggak bisa karena pandemi, dia nggak mau datang. Dipikir takut kena pandemi, padahal di Amerika lebih besar, ya dah. Papua lebih kecil. Jawa Timur saya tadi pagi ada laporannya cuma 40. Se-Jawa Timur itu sing kena pandemi cuma 40. Hebat nggak? Loh, katakan buat dia, hebat atau tidak? Yes! Bilang? Yes! Wah, makanya saya berani buka masker. Jarak jauh. Usahakan aja. Aman, saudara. Anak saya bilang David, wis Pak, gak usah jarak-jarakan, wis kuno. Kok kuno ya apa? Tetap pakai masker, begitu no. Iya, tapi jarak-jarak jauh sudah, tidak usung sekarang mah. Ya sudah, terserah. Ya jadi jemaat itu juga agak lebar-lebar, saudara. Ya saya bilang sudah tidak apa-apa, bisa ikut online, tidak masalah. Tuhanku Allahku yang maha besar. Firman Allah. Mengapa kita perlu taat pada firman Allah? Roma 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang apa? Yahudi, tetapi juga orang Yunani, termasuk kita, saudara. Saya tanya, firman Allah. Kata nomor 3, firman Allah. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku dalam hati, dalam jiwa, terus apa lagi? Kamu harus mengkaitkan tanda pada tangan, juga pada dahi. Ya, saya kasih contoh. Ada seorang kaya, dia tidak menikah, tapi kaya sekali. Dia memikir gini, nanti kalau aku mati, kekayaanku untuk siapa ya? Dia kepingin supaya yang cinta Tuhan, tapi caranya gimana? Pegawainya semua dipanggil. Hei pegawai, yang biasa di tukang kebun, sini duduk, kita makan bersama. Nah, tukang masak, ayo tukang kebersihan, anak muda yang biasa saya suruh-suruh, coba kumpul. Sudah makan, di depan meja itu ada 2 macam. Satu Alkitab, satu tuh setumpuk uang. Sekarang ditanya, yang tukang kebun, kamu boleh pilih Alkitab apa uang? Boleh ambil salah satu, tapi jangan dua-dua. Satu, Tuhan, saya ini kan tidak bisa baca Tuhan. Mana mungkin saya bisa bawa Alkitab? Saya mau ambil uang katanya. Oh iya, tidak apa-apa, ambil. Yang satu bilang, ayo tukang masak. Tuhan, saya ini kan masak tiap hari di dapur kerjanya. Masa saya bisa baca Alkitab gitu? Ya udah, kamu minta uang ya ambil aja. Ambil. Yang satu panggil lagi, ayo kamu yang tukang cleaning service, pilih yang mana? Tuhan, saya ini kan istrinya sakit. Nah saya kalau pilih Alkitab, istri saya tidak punya uang untuk ke rumah sakit, gimana Tuhan? Ya boleh tidak ambil uang ini? Ambil tidak apa-apa, silakan pilih gitu. Oke. Yang terakhir itu anak kecil itu, bukan anak kecil, pemuda itu. Ayo kamu pilih yang mana? Katumu loba, mamamu juga miskin. Kalau kamu ngambil uang enak. Tidak Tuhan, saya tidak mau. Loh, maksudnya saya mau beli Alkitab. Loh, kok bisa gitu? Gini loh Tuhan, mama saya itu selalu cerita firman, tapi tidak pernah saya dikasih Alkitab. Kalau saya bilang, kalau cerita mama tuh gini, kalau kamu ya dalam Alkitab ini ada keselamatan. 2, ada hidup kekal. 3, kalau kamu sakit bilu Yesus menyembuhkan. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu minta sama Tuhan. Tuhan berkata, malaikat datang padaku yang letih lesu beban berat, aku memberi pengertian. Kalau kamu susah, minta apa saja, pasti dia beri. Tapi jangan minta suaminya orang, minta Tuhan ya. Terus pemuda ini dia menangis sudah. Tuhan, boleh tidak saya ambil Alkitab ini Tuhan? Nekat? Iya. Sudah lama saya kepingin Alkitab. Mama saya itu kalau baca firman
bukan Alkitabnya, saya nggak boleh pegang. Ya sudah, kamu betul, betul Tuhan, boleh ya Tuhan, boleh, ambil, benar, kau tidak nyesel dia, uang 1 tumpuk, nyesel tidak? Kalau uang 1 tumpuk segini, banyak mana? Tapi cembaran, jangan gocengan. Banyak ya, bisa 50 juta ya, segini loh. Terus, ya sudah, ambil Alkitab, jangan nyesel. Enggak Tuhan, enggak mau. Saya tetap ini Tuhan. Hei, pegawai semua, lihat, ini anak ambil Alkitab, katanya. Goblok ya. Terus buka Alkitabnya. Dia buka pelan, ada cek loh. Ditulis 10 kali lipat uang yang setumpuk ini. Buka lagi, buka lagi. Ada tulisan surat wasiat. Siapa yang ambil Alkitab, seluruh kekayaanku, bila aku pulang mati, aku serahkan kepada yang ambil Alkitab. Saya tanya, orang-orang yang ambil itu nyesal apa enggak? Halo? Nyesal apa enggak? Dia mikir gini, waduh, tahu gitu aku ngambil Alkitab ya, supaya aku dapat warisan, duit 10 kali lipat lagi. Banyak gak 10 kali lipat? Minta tisu man. Sorry ya, sorry. Nggak apa, nggak bisa kacamatanya bulat. Udah cukup. Saya tanya, menurut pendapat ibu bapak saudara, orang yang dapat Alkitab ini, yang di dalamnya ada warisan, kira-kira menurut pendapat ibu bapak, bahagia apa tidak? Bahagia apa tidak? Bukan bahagia saja, kan? Dia mungkin mati berdiri bisa. Mungkin. Saya punya bukan pembantu, saya tuh kan kaki saya itu kadang-kadang capek, suruh pijetin. Terus saya ini punya uang 5 ribuan, 1 bindel kan gojek, bukan 5 ribuan, 1 bindel berapa? Gopek, 500 ya. Saya kasihkan, semangat dia. Loh, 5 ribu, terus kasih duit semangat. Tapi saya, waduh, Noni bilang, makanya mama ngasih duit itu sing tak cukupin, kok dikasih 1 bindel. Pikir saya buat kejutan gitu loh Pak, supaya dia tuh senang gitu loh. Kan gak pernah megang uang baru. Saya ini orangnya suka wewe Pak. Kalau sudah ngasih orang senang gitu. Loh ya apa disifat apa ya apa di saya? Gak ngerti saya. Ngerti apa enggak? Gak ngerti. Gak ngerti. Pokoknya kalau ngasih orang dia senang gitu. Kan orang bilang, gak balik minta, gak balik, enggak. Kalau ada gitu, ada. Begitu ada, udah jalan. Sampai anak saya bilang, Ma, kapan ketemu orang? Kesian. Kita juga mau makan, Ma. Mau dikasih duit terus ke orang-orang. Kita kan makan nasi iwak tempe tahu ya makan. Oh, itulah apa? Tidak mati kayak apa? Kan saya kirim ke Papua, kirim ke Toraja. Panti asuhan itu 200 pendeta loh Pak. Banyak yang mati. Terus saya disuruh, oh mati. Oh tidak datang ke gereja. Bukan itu maksudnya. Coba dilihat kehidupannya, ya tidak? Itu saya tadi terima SMS. Dia panggil saya Mami. Mami, thank you ya Mami. Tak kasih 500, uang 5 ribuan. Itu ngemes-ngemes deh kalau di bank BCA itu sudah. Kasih orang apa? Dia panggil semua pegawainya rumah saya itu Mami. Mami minta uang baru. Tidak ada Mami. Dia tak sokok, bawa lemper, bawa kue lumpia, bawa apa? Ada juga. Ada Mami, ada. Semua tidak sokok. Untuk ikut Tuhan dan tidak pakai sokok ya. Kalau ikut Tuhan pakai sokok, mantap. Ayo gereja, kita kasih duit. Wah itu namanya sokok. Sudahlah kita ini anak Tuhan yang ciamik, yang tulen. Semua katakan amin. Nah, yang ketiga apa tadi? Firman. Itu firman tadi kan sudah doa di sini. Bukan cuma didengar, tetapi dilaksanakan. Saya belajar itu mulai muda. Loh, saya sekarang masih muda, masih 77 muda. Ini yang tua ini. 80. WHO bilang gini
Nur 17 itu anak-anak, 18 sampai 65 pemuda, 65 pemuda, 66 sampai 80, 66 sampai 79 sebaya. Sebaya itu artinya kemaku gitu, sebaya. Ini saya sebaya. 80 ke atas itu orang tua, 100 ke atas orang tua usia panjang. WHO maksud saya ngomong WHO. Kalau umurnya 65 pemuda. Apa sih? Maksud saya nggak ada. Ya, kalau 17 bukan spesial penting, bukan, masih anak-anak itu. Saya ini sebaya masih 77 sebaya. Nanti belum 80 orang tua. Depan ini yang gendut ini 80. Jangan minum es, supaya kayak penampilan kuat meyakinkan. Saya perhatikan teman saudara. Terakhir, sampai jalan terus. Saya sudah cepat tapi jamnya lebih cepat dari mulut saya. Terakhir adalah pemuritan. Kata ada 3, pemuritan. Ulang 11, 19 ya. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. 20, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu apa saudara? Gerbangmu. Allah kehendaki bukan hanya generasi Yosua yang taat kepada Allah, tetapi sampai kepada keturunan demi keturunan bangsa Israel harus belajar taat kepada Allah dalam hidupnya. Orang tua yang mempunyai anak ada kewajiban untuk mendidik anaknya dalam pemberitaan yaitu firman. Jadi ada generasi penerus gitu. Saya punya suami kan bulan. Ada generasi penerus siapa namanya? Pendeta David Samuel. Sekarang jadi gembala sidang. Wah, pelayanannya hebat saudara. Dia tak tahu pikirannya tuh penuh hikmat karena dia memang kuliahnya di Korea. Dan Korea itu selalu mendidik terus, bikin poin dia bisa. Tapi itu adalah regenerasi, ya toh, regenerasi. Kalau saya pelayanan dulu udah pakai laptop gini, pakai firman, Alkitab tebel dikepit, waduh, bawa catatan sak gembrak gitu. Karena apa? Karena kalau pelayanan mesti bawa catatan kertas gitu ya. Tapi sekarang udah semua ada di laptop semua. Berapa ratus ini khotbah mau ganti berapa dari kematian, kelahiran, pernikahan, perjamuan, komplit semuanya. Jadi kita kalau pergi pelayanan ke pulau, ke luar negeri, gampang kita buka gitu. Ini namanya modernisasi. Jadi bukan berarti tidak guna Alkitab, tetap bisa dipakai. Kalau di rumah saya bawa pakai baca Alkitab. Jadi Alkitabnya tetap saya pegang. Tiap hari pagi malam kita mesti baca firman. Jadi saya harap ada pemuritan, ada regenerasi. Semua kata dulu ya, ada regenerasi. Siapa di sini yang punya anak tidak pernah diajari firman? Siapa keluarga kita yang belum diajari firman? Itu dikasih tahu. Waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, waktu kamu berbaring, waktu kamu bangun, tuh diberitakan. Saya setiap malam anak saya, cucu saya, semua saya kumpulkan. Ayo doa. Dari yang paling kecil, yang umurnya 10 itu doa dulu bebek. Kedua baru yang kedua, ketiga baru yang ketiga, mamanya baru saya penutupnya. Itu tiap malam saudara. Kita doa begitu. Kalau tidak mau doa, tidak ada berkat. Besok mak dan kasih duit. Nah, sudah. Sekarang sudah tidak usah minta duit, sudah otomatis dia doa sendiri. Doa tidak mama, mak ini si online mak pelajaran sih banyak. Ya tidak apa-apa. Nanti datang ke kamar mak untuk doa. Doa saudara. Itu namanya apa saudara? Pemuritan. Kata 3 pemuritan. Makanya disebut BE itu ya. Itu untuk pelajaran melanjutkan masa yang akan datang. Gereja ini tidak akan punah saudara. Gereja ini akan terus jalan sampai kapanpun jalan. Amin saudara. Yosef ini ada di sini, Yosef ini ada di sini. Adik saya itu kan ada di Makassar. Saya buka di Toraja. Toraja itu juga saya bangun setengah mati. Saya cari tanah di Toraja susah saudara. Tahun 2000 berapa itu? 6 ya. Saya naik sepeda motor ya, cari tanah ini berapa? 300 meter, 400 juta. Waduh. Yang 400 meter 600 juta mah. Waduh kok mahal ya. Saya naik sepeda motor, saya nangis di pinggir jalan.
Saya duduk gitu, Tuhan tunjukkanlah Tuhan tanah yang bisa saya tampung untuk pendeta-pendeta yang hasil kerusuhan, tidak punya tempat. Saya kepingin nampung mereka. Di belakang itu ada seorang oma-oma asik makan babi. Hei, siapa tuh yang menangis? Beta oma, ada apa kau menangis? Beta cari tanah, tidak dapat. Sini, beta punya tanah, beta janda. Terus, ayo, tak goncang, stop. Ini tanahnya oma, letter L, panjangnya 100, ini 100. Terus, gini ya oma, ditugel aja depannya saya, ini oma. Tidak bisa, sertifikat tidak bisa dipecah. Beli semua. Waduh, oma, berapa oma? Nah, bawa uang berapa? Ada uang cuma 1 juta. Terus, oma minta berapa ini? Sudah, kasih sama oma 150 juta. Nanti oma urus semuanya. Surat-surat kepala suku, kepala adat, semua. Ada kepala suku, kepala adat mesti kasih uang. Berapa oma? 150. Murah apa ya? Tadi 400 juta. 2000 meter, pengo 150. Murah apa enggak? Boleh, bagus enggak? Mujizat apa enggak? Aduh, saya bilang, mau oma, tapi bayarnya gimana? Apa-apa cicil, 1 bulan 15 juta. Oma, kolektornya 1 bulan 15 juta, ini duit. Oh, gerejanya saya kecil, mana ya? Besar, mau berapa enggak? Mau? Wah, mau berapa? Saya minta cuma 1 juta, enggak apa-apa. Tanda jadi di lapak sepeda motor pakai kereta mesin ada jadi. Sisanya dosul gitu. Saudara tahu? Saya pulang saudara. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, ini sama surat-surat semua ada 200. Tuhan, ya apa? Orang itu naik sepeda motor, bukan sepeda motor, mobil, tunggu saya di gereja. Saya khotbah di gerejanya Arifin. Terus begini, Mama cepetan pulang, ada tamu. Mama kok baju dulu masa ditinggal? Tunggu, suruh tunggu. Iya, tapi orangnya ke susu. Ya sudah, selesai khotbah salah. Dia bawa uang saudara. Kan saya kan nggak ngerti uang, ya ngerti sih uang. Western, iya, ini bu, saya pulang. Loh, siapa namanya? Wes, aku tahu ibu Esther Soleman. Saya buka, loh, 10 juta, susun. Terus saya tahu, dan bilang, Mak, lihat lagi, itu ada 10 juta. 10 juta kali bawah 5, 10 juta bawah 5 jadi ini loh. Hah? Cepet loh. Walah, gak biasa megang duit cepet, dia bingung. Akhirnya, wah saya terbang lagi. Terbang lagi, saya bayar 100. Kurang 100, ya apa nih saya khotbah di salah satu gereja kecil. Kecil sudah naik loteng. Ini baru patah kaki saya. Saya pakai tongkat ke atas. Khotbah pakai tongkat, geblak tongkat itu, ya operasi. Tidak pakai tongkat, takut jatuh. Udah selesai. Western, saya sudah transfer. Tapi tidak banyak ya Western, 100. DPRI, udah apa Pak? Oh namanya ngasih itu ya. Terserah, tak pikir 100.000. Saya pergi ke bank, cepet dia 1 juta. Selesai tak? Wah, saudara, saya terbang lagi. Bayar itu aja. Balik lagi. Bangunnya ya apa ya? Ini tanah sawah. Ditimbun 1000 tek. Saya pecahkan guru 1 di bom, baru tak ambil 1000 tek. Tunggu sampai padat tahun 2006, 2010 baru bangun. Singkatnya 2011 sudah selesai. Aula sekolah Alkitab belakang asrama. Wah, Yesusku aku ini sudah buat sombong. Gembong pasungan sombongnya gak karuan. Orang yang biasa itu berkatnya gak habis-habis. Katakan amin. Sepeda motor aja pakai apalagi ini mobil. Sudahlah biasa. Diberkati sama Tuhan. Jadi murid Tuhan yang bagus. Katakan amin. 1 apa tadi? Ibadah. Sudah lupa. 1, 2, 3. Firman Tuhan, firman Allah. 4. Tuhan memberkati.
Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Ku masukkan dalam peti, ku depositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai. Maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak mengajar kami firman Tuhan. Walaupun waktu membatasi, bukan berarti berkat Tuhan terbatas. Roh Kudus topang kami supaya kami tetap kuat, sehat, berhasil, panjang umur, diberkati dan jadi berkat. Berkati jemaat di sini yang setia, Tuhan mengabdi kepada Tuhan. Berkati Bapak dan Ibu Gembala, berkati hamba-hambamu yang setia mendampingi Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Saya bawa oleh-oleh saudara. Oleh-olehnya itu dompet. Dompet itu adalah saya bikin untuk Papua ya. Tapi karena saya tidak bisa terbang ke Papua, saya kasihkan di sini saja. Ada tulisannya Jesus Love Me ya. Ini saya bikin saudara. Maksud saya, saudara nanti pulang, bukan pulang di sini aja. Ambil satu terus menabur. Ya paling sedikit 50 lah. Kalau udah ada ya apa-apa. Lebih 100 juta juga ada masalah. Ya. Itu uangnya saya bikin renovasi gereja, karena gereja yang di depan itu takut hancur gitu. Kalau gentengnya turun kan, wah bikin malu kampung ya. Tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai bagus ya, separuh dong. Ini waktu di Papua, itu kepala suku jemput saya. Itu pesawat cakungnya begitu modelnya. Isinya cuma 3 orang. Lanjut, nah itu saya sembako mesti bawa banyak. Lanjut. Nah ini itu pilot, bukan suami, pilot ya. Saya dulu tuh ke sana tuh. Ini teman saya yang menunjuk gunung yang mana yang mau diparani. Lanjut. Nah itu sudah meninggal yang satu yang merah itu. Lanjut, Pak Weniro namanya. Ini Kota Wamena. Lanjut. Silakan. Tidak apa-apa. Di lembah gunung saudara. Naik turun gunung itu. Lanjut. Nah itu, saudara, coba lihat. Papua itu kayaknya ada kawan-kawan. Itu tambah emas mah, itu nikel mah, itu tembaga mah, begitu loh. Kita Indonesia tuh kaya raya. Katakan amin, saudara. Itu hebat. Lanjut. Nah itu saudara lihat. Jalan terus, lanjut. Tidak bisa, ya sudah. Lanjut. Nah itu, lanjut. Ini pulau-pulaunya kecil-kecil banyak. Lanjut. Ya cepat aja, cepat. Gak usah. Sudah, itu kok sudah saya. Oh, mama datang. Oh, senang. Ayo kumpul. Terus lanjut. Wah, mereka senang. Oh, mereka bawa itu. Ini kan saya kakinya patah. Turun itu nggak bisa, mesti dipegang. Nah, mereka semua pakai koteka. Saya bingung, tapi nggak mau. Nah, saya malah kalau saya khotbah kan diterjemahkan. Yesus luar biasa. Itu apa tahu? Itu saya mau ketawa tapi saya tak empat. Kalau tidak saya dipotong kepala saya. Lanjut. Wah itu lanjut. Sudah. Nah kebanyakan. Lanjut. Ini yang di depan itu semua pakai koteka. Lanjut. Makanya saya kalau bawa anak udah deket nunjuk. Lanjut. Nah itu saya kasih topi. Saya bawa topi. Saya bawa kaos. Sekali ke sana terbang bawa kaos 1000, topi 500 tadi. Lanjut, ongkosnya mahal, tapi saya kirim kapal. Ini anaknya sudah, gitu modelnya. Lanjut, sudah, kadang tidak pakai BH, kadang buat apa mah ini pentul loh ya apa? Itu kepala suku sudah. Kalau yang pendek, yang panjang itu kepalanya. Itu yang model gini, model terakhir, paling modern gitu, paling modern. Ya. Tapi saya mesti jangan ketawa, nanti kalau ketawa ini hilang. Terus lanjut, sudah jatuh dari gunung. Makanya kalau kita janji mau datang, harus datang. Kalau enggak, wah dia sudah nunggu di gunung. Kasihan saudara. Lanjut. Sudah kebanyakan ya. Sudah berhenti sayang. Ya ganti yang Pak hasil abadi yang di kuburan itu. Tadi bisa 1 menit ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar ya Pak Gembala. Ada kok sebentar 1 menit Pak Gembala. Ya next. Nah ini kemarin sudah. Ya lanjut. Saya khotbah. Lanjut. Nah itu bawa sembako. Lanjut. Orang yang saya nggak ketok kok sembako saya ketok. Orangnya yang duduk.
Oh ada ya. Oh itu belakang tuh. Ya di belakang. Lanjut. Karena terang jadi lanjut. Bisa. Hilang. Hilang. Tidak apa-apa wis. Sudah. Beda lagi. Sebetulnya banyak, tapi karena waktunya jalan terus. Ya minta maaf karena memang selalu terbatas waktunya ya. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Ya, saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat Ibu Esther ini luar biasa, punya hati untuk jiwa-jiwa. Ya, saudara, ini bagi Bapak Ibu saudara yang mau menabur ya, saudara, pagi hari ini ada 50 ya, 30. Ada 30 dompet buat Bapak Ibu yang mau menabur untuk menolong renovasi gerejanya Bu Esther ini. Mungkin kena rayap yang mungkin sudah kalah harus digalvalin ya. Selesai ibadah Bapak Saudara dan digerakkan Tuhan untuk menabur, mari ya, kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Esther, terima kasih buat pelayanannya. Ya Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Kita ini hanya biasa saja ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa. Ya. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidup hamba-Mu Bu Esther, dalam pelayanannya kami bersyukur Tuhan pakai hamba-Mu kemana hamba-Mu pergi. Kau mengutus hamba-Mu, Tuhan pakai terus dalam pelayanannya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan menyertai anak-anak-Mu juga, jemaat Blessing Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun, baik dari Blessing maupun dimana mereka berada, Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi mereka. Terpujilah nama-Mu, biarlah terus kami hidupi firman-Mu, kami melakukan firman-Mu. Hidup kami ada penyembahan kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mentaati Engkau Tuhan, dan kami belajar banyak akan firman-Mu, dan kami juga memuridkan keluarga kami, orang-orang yang ada sekitar kami boleh jangkau mereka dan memuridkan mereka supaya mereka mengerti firman-Mu dan mereka mendapat keselamatan, mereka dewasa secara rohani, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan sumbangan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Tetap semangat, saudara, tetap semangat ya. Nanti Bapak Ibu selesai ibadah ini, Bapak Ibu bisa langsung ya, ini kita taruh di depan. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih untuk pekerjaan Tuhan, silakan ya langsung. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersyukur.
Saya akan berdoa buat saudara yang sedang sakit. Ya. Kemarin dulu ya teman kita Herlina itu anaknya Diego yang bermasalah untuk matanya, membawa anaknya ke Jakarta. Rencana akan dibawa ke Singapura, tidak jadi karena bosnya bilang tidak perlu ke Singapura. Saya ada kenal dokter mata di Jakarta yang bagus, dan bosnya menyuruh membawa anaknya ke Singapura, dan Herlina membawa Diego ke Jakarta. Hari ini mungkin pulang ya. Ya kemarin mungkin hari Jumat atau Sabtunya ditangani dokter mata di Jakarta. Nanti kemudian akan terus diproses di Jakarta. Kita bantu doa buat Diego ini supaya Tuhan sembuhkan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Kami berdoa buat saudara kami yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Diego Tuhan yang dibawa ke Jakarta oleh papa mamanya Tuhan. Masalah matanya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau membuat orang buta bisa melihat. Kami percaya Diego juga akan Kau jalikan, dia akan bisa melihat sempurna. Kau jamah matanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan Tuhan. Kesembuhan terjadi. Sembuh oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kau menyembuhkan Diego Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik kami Vira Tuhan. Kau tolong juga Tuhan. Dan Kau jamah Tuhan. Pagi hari Kau jamah, Kau beri kesembuhan Tuhan, sempurna Tuhan. Jamah semua syaraf-syarafnya Tuhan, dari otak sampai seluruh tubuhnya Kau sempurnakan kesehatannya. Kau pulihkan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Yusuf yang kena TB masuk rumah sakit Tuhan. Tolong Kau jamah Yusuf Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Yusuf dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Foni Tuhan dan Pak Aricon Tuhan, masalah jantungnya Tuhan, penyumbatan yang ada di jantungnya Tuhan. Engkau menembus semua pembuluh darah di jantung sampai ke otaknya. Engkau membersihkan semua penyumbatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan sempurna Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami berdoa untuk Henry Tuhan, masalah semua syaraf-syarafnya bekas operasi di batang otaknya Tuhan. Engkau jamah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Kau pulihkan Henry Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Semua syarafnya Kau, daya ingatnya Kau pulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Elianora Tuhan, masalah patah tangannya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyambungkan Tuhan. Engkau menyembuhkan sempurna Tuhan. Tanpa operasi dia boleh Kau sembuhkan, sudah sembuh, tidak melalui operasi Tuhan. Tuhan menyembuhkan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Juga untuk Pak Yohanes Mariadi Tuhan, masalah tulang belakang juga Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan sempurna Tuhan. Tidak ada tulang tumbuh Tuhan pada tulang belakangnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyembuhkan sempurna. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahan Indonesia. Engkau memberkati pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024 Tuhan. Engkau melindungi Pak Jokowi dan semua pemerintahannya Tuhan. Tidak ada orang yang berniat busuk untuk melengsarkan Pak Jokowi Tuhan. Tuhan menyertai karena Engkau yang memilih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan menolong Indonesia. Masalah COVID Tuhan sudah membersihkan menjadi endemi saja Tuhan. Kami percaya kesembuhan Tuhan
terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kesehatan sempurna untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai dan melindungi engkau, memberkati pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Tuhan memberkati hidupmu sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.